Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rinaldi, NIM 19091244438, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, dengan mata kuliah Hukum Pidana Khusus, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. David Ramadan SHMH. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang tindak pidana kepabeanan dan cukai. Mari saja kita langsungkan. Apa itu kepabeanan? Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Lalu, apa yang maksud dengan bea masuk itu? Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Lalu, apa yang maksud dengan bea keluar? Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor. Lalu, apa yang dimaksud dengan cukai? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu adalah rokok. Lalu kita masuk pada dasar hukum. Dasar hukum antara kepabeanan dan cukai tentunya berbeda. Kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Lalu juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Lalu, cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Karakteristik hukum kepabeanan dan cukai ada 4. Yang pertama, bersifat sebagai hukum administrasi. Yang kedua, ditegakkan menggunakan sanksi administrasi perdata pidana. Lalu yang ketiga, digolongkan sebagai hukum pidana administrasi. Dan yang terakhir, sebagai hukum administrasi pidana, Undang-Undang Kepabeanan mengandung ketentuan umum, pidana material, dan formil. Selanjutnya, kita masuk kepada administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan ini harus sesuai dengan pasal 112 ayat 1 yang mana penyidik bea cukai akan diberikan wewenang sesuai dengan UU Kepabeanan. Yang pertama itu ada menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana kepabeanan. Yang kedua, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketiga, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan. Yang keempat, melakukan penangkapan dan penahanan. Yang kelima, meminta keterangan dan bukti dari tersangka. Yang keenam, memotret dan merekam orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti. Yang ketujuh, memeriksa catatan dan pembukuan. Yang kedelapan, mengambil sidik jari orang. Yang kesembilan, menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan. Yang kesepuluh, menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang. Dan yang terakhir, melakukan tindak lain yang perlu menghadap hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, kita masuk kepada materi terakhir dari presentasi yang saya berikan ini, yaitu mengenai penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Yang pertama, penyidikan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah dari atasan penyidik. Dan yang terakhir, penghentian penyidikan oleh penyidik PNS, Dirjen Bea dan Cukai diberitahukan kepada penuntut umum dan tebusannya disampaikan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.